Apa aja sih ya faktor-faktor yang mempengaruhi popularitas coffee shop di Indonesia? Nah, yuk bersama Riset OI hari ini kita jelajah apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya itu. Jadi teman-teman, sebagai negara yang memang udah terkenal nih Indonesia ya dengan pemandangan yang hijau, warisan kopi yang kaya. Nah, Indonesia sekarang ini udah jadi pemain penting dalam industri kopi global. Kalau kita lihat, banyak sebenarnya apa sih yang menyebabkan Indonesia itu jadi punya daya tarik nih buat ini ya? Kenapa sih makin luas, perkembangannya seperti apa dari dulu dibandingkan dengan yang sekarang? Terus mulai lagi kenapa kayak metode penyeduhan tuh telah membuat landscape market baru di Indonesia dan ya udahlah ya, yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi untuk kita mulai mengenal dulu nih peran kopi di Indonesia seperti apa, kita lihat dulu nih beberapa tahun terakhir teman-teman ya. Jadi, popularitas kopi di negara ini tuh emang udah ngalamin kenaikan yang luar biasa banget. Emang tanpa sadar negeri ini telah menciptakan budaya kafe yang berkembang pesat yang itu tuh bisa banget menarik perhatian warga lokal dan juga pengunjung dari luar. Nah, kurang lebih seperti apa gitu kan? Nanti kita coba yuk bahas yuk bagaimana peran Indonesia sebagai produsen, sebagai eksportir terbesar nomor 4 loh di dunia, serta preferensi yang berubah dan tren pasar kayak sekarang tuh seperti apa nih teman-teman. Oke, jadi pertama kita masuk dari produksi dan konsumsi kopi nih ya, teman-teman ya. Jadi negeri ini itu tuh udah jadi produsen dan eksportir kopi yang terbesar nomor 4 loh di Indonesia. Artinya apa? Negara kita ini memainkan peran penting banget dalam pasokan biji kopi untuk pasar domestik maupun pasar internasional. Industri kopi kita ini tuh telah mengalami pertumbuhan juga yang signifikan. Nah, jadi tahun 90 dulu itu tuh ada 2,4 juta karung kopi seberat 60 kilogram yang dikonsumsi oleh masyarakat kita. Sekarang ada 60 kilogram karung kopi sebanyak 9,6 juta karung yang dikonsumsi. Artinya dari dalam 20 tahun terakhir ini meningkat 4 kali lipat. Kenapa? Dengan jumlah penduduk yang tidak sampai segitu. Artinya apa? Ya memang sedrastis itu ya, karena ini jauh lebih besar daripada pertumbuhan penduduknya itu sendiri. Nah, jadi seperti apa sih sebenarnya yang bisa membuat ini tumbuh? Jadi yang pertama harus kita lihat dan harus kita akui itu tuh ada faktor budaya kafe dan juga pengaruh generasi muda terhadap market kopi. Kedai-kedai kopi yang sekarang itu tuh dulu tuh biasanya di tempat buat minum doang, sekarang tuh udah berubah menjadi pusat-pusat sosial untuk orang berkumpul, bersantai, menikmati art yang ada di sekitarnya, termasuk juga melihat penyeduhan kopinya itu sendiri. Nah, tren coffee shop ini tuh memang makin tumbuh, apalagi kalau kita katakan di kalangan milenial dan juga Gen Z ya teman-teman ya. Rata-rata milenial dan Gen Z itu kan mereka memang mencari ruang yang trendy dan nyaman buat bersantai dan juga bersosialisasi dengan orang lain. Nah, seiring dengan perkembangan budaya kafe, nah kopi-kopi itu tuh juga udah bisa jadi tujuan yang dipilih nih untuk pemuda-pemuda di negeri kita untuk merasakan suasana kopi modern dan ini juga jadinya tentu peluang bisnis ya. Nah, berikutnya di sini yang harus kita lihat tuh adalah perubahan metodologi untuk penyeduhan manual nih teman-teman ya. Jadi kalau dulu itu kan kita tuh emang pakai pot atau pour over dripper gitu kan, itu tuh emang udah identik nih dengan budaya kopi kita nih gitu. Nah, dulu tuh masih belum, sekarang jadi populer banget nih budaya-budaya moka pot atau apa dripper kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Rasa-rasa unik dan juga experience penyeduhan yang memikat para pecinta kopi yang advance kalau dulu sekarang tuh jadi bisa dinikmati masyarakat biasa teman-teman. Udah gitu kalau dulu biayanya mahal, sekarang secara operasional itu tuh relatif lebih rendah. Kenapa? Karena metode penyeduhan manual itu tuh telah membuat kedai-kedai kopi jadi independen, bahkan orang pun jadi bisa menyeduh itu di rumahnya masing-masing. Artinya apa? Dari sana sendiri pun akan memicu kompetisi untuk menambah variasi-variasi kopi, variasi-variasi penyajian dan juga variasi-variasi tempat nih teman-teman ya. Ini yang kompetisi inilah yang menyebabkan walaupun mereka saling gontok-gontokan, secara keseluruhan market itu tumbuh semakin drastis, teman-teman. Nah, berikutnya apa? Orang Indonesia itu kadang-kadang kalau netizennya kan suka overplot ya sama negeri sendirian. Oh, ini bagus loh, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau untuk di industri kopi ini artinya apa? Kita punya kebanggaan dan apresiasi yang tulus terhadap biji kopi lokal dibanding biji kopi luar. Jadi, berbagai varietas kopi yang ada di Indonesia itu kan ngasih rasa yang beda-beda. Rasa Jawa, rasa Aceh, rasa Kalimantan itu beda-beda. Karakteristiknya tuh masing-masing ada. Nah, rasa-rasa itu kan dari kopi itu kan jadinya punya ikatan kuat dengan tanah dan budayanya masing-masing. Nah, udah dari Indonesia sendiri bangga dengan produk kopi lokal, dari masing-masing daerah pun jadinya bersaing nih untuk apa ya? Mereka tuh apa ya bangga dengan produk biji kopi lokalnya mereka sendiri. Itu juga makanya kenapa kopi-kopi itu
makin tumbuh itu berangkatnya itu dari grassroots nih teman-teman, atau dari rasa-rasa yang ada di lokal nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya kalau kita lihat lagi faktor-faktor yang menyumbang naiknya popularitas kedai-kedai kopi di Indonesia ini, teman-teman. Kenapa sih bisa makin beragam dan dinamis? Jadi ya bisa kita lihat tadi ya dari produksinya, dari pengaruh budaya kafe, tren generasi milenial dan juga Gen Z, munculnya metode penyeduhan manual brewing yang makin mudah diakses di level rumah, hingga kebanggaan terhadap biji kopi lokal karena kita orang Indonesia memang sangat bangga nih dengan dengan lokal produk kita. Nah, elemen-elemen inilah yang ketika digabungkan ini membuat kopi ini terus tumbuh dan belum tahu akan sampai kapan nih mentoknya. Sampai sekarang sih terus tumbuh. 20 tahun terakhir ini udah tumbuh 4 kali lipat. Padahal penduduk Indonesia tumbuh 2 kali lipat aja belum tentu. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, jadi seiring dengan terus berkembangnya industri kopi ini, semoga nih ya teman-teman pengusaha maupun pemilik kedai kopi nih punya kesempatan nih buat mainin tren ini nih. Teman-teman bisa mungkin ya menciptakan konsep-konsep kedai kopi yang lebih menarik, menawarkan selera yang lebih beragam, sambil juga tetap melestarikan warisan kopi yang kaya di negeri ini. Makasih banget nih udah bergabung dengan Riset OI di video ini. Semoga teman-teman mendapatkan video ini bermanfaat ya. Nah, untuk kedepannya, yuk teman-teman bisa subscribe di channel kita supaya teman-teman bisa dapat konten-konten menarik lagi nih dari industri kopi dan juga F&B di Indonesia. Oke, mari kita angkat cangkir kita minum kopi, dan kita nikmati budaya kita dari Indonesia yang tercinta. Sampai ketemu di video selanjutnya.